Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Irma Prahastiwi dan Komariah Devanggi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peradaban di Asia Tenggara, khususnya India. Setiap masyarakat di pelosok dunia ini memiliki peradaban yang tinggi, di antaranya India. Peradaban pada bangsa tersebut mampu memberi warna baru bagi kebudayaan bangsa lain seperti Indonesia. India merupakan salah satu tempat munculnya peradaban tertua di dunia, khususnya di Asia, yaitu lembah Sungai Indus dan lembah Sungai Gangga. Peradaban lembah Sungai Indus ini diketahui melalui penemuan arkeologi di kota Harappa dan Mohenjo-daro. Mohenjo-daro terletak di timur Sungai Indus, Provinsi Sindhu, Pakistan, sedangkan Harappa di Provinsi Punjab. Kota Mohenjo-daro diperkirakan kota daerah lembah Sungai Indus bagian utara. Kehidupan sosial ekonomi peradaban lembah Sungai Indus dan lembah Sungai Gangga. Lembah Sungai Indus. Kehidupan ekonomi masyarakat lembah Sungai Indus sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan membangun kota Mohenjo-daro dan Harappa, serta ditemukannya peninggalan budaya lainnya. Masyarakat lembah Sungai Indus hidup dari pertanian dan perdagangan. Fungsi sungai adalah untuk transportasi, perdagangan, serta irigasi. Kehidupan pertanian dapat dilihat dari ditemukannya patung Dewi Kesuburan. Adanya pembangunan gudang sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen. Pertanian lembah Sungai Indus menghasilkan gandum, padi-padian, buah-buahan, teh, gula jelai, dan kapas. Kegiatan perdagangan tidak terbatas di lembah Sungai Indus saja. Masyarakat Mohenjo-daro kemungkinan besar telah berhubungan dagang dengan pelayaran dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Barat. Hal itu didasarkan pada penemuan materai-materai tanah liat yang menggunakan tulisan. Gambar ternyata sama dengan benda sejenis yang ditemukan di Mesopotamia. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa logam, perhiasan dari emas, batu pirus, pakaian, dan lain-lain. Pirus adalah batu permata yang berwarna hijau kebiru-biruan. Masyarakat di Mohenjo-daro merupakan masyarakat kota dan penduduk terdiri dari atas 4 tipe rasional, yaitu Proto-Australoid, Mediterania, Musyalah, dan Alpionid. Adapun penggolongan masyarakat, yaitu penggolongan terpelajar, golongan prajurit, golongan dagang dan seniman, golongan pekerja keras atau nelayan. Masyarakat lembah Sungai Indus menganut kepercayaan terhadap dewa dan para binatang. Lembah Sungai Gangga. Lembah Sungai Gangga adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo-Jerman. Mereka datang dari arah Kaukasus yang menyebar ke arah timur. Bangsa Arya memasuki wilayah India sekitar tahun 200 hingga 1500 SM melalui celah Khyber dan pegunungan Himalaya. Bangsa Arya adalah bangsa peternak dengan kehidupan yang terus mengembara setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah yang subur. Akhirnya mereka hidup menetap. Selanjutnya mereka menduduki lembah Sungai Gangga dan terus mengembangkan kehidupannya. Mereka menduduki lembah Sungai Gangga dan terus mengembangkan kebudayaan-kebudayaan campuran antara kebudayaan bangsa Arya dengan kebudayaan bangsa Dravida. Bangsa Dravida dikenal dengan sebutan kebudayaan Hindu. Bangsa India kuno telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan adanya 10 hasil peninggalan kebudayaan India kuno. Peninggalan yang pertama, 2 kota kuno di lembah Sungai Indus, Mohenjo-daro di Pakistan Selatan dan Harappa di Punjab, India. Di sini saya akan menerangkan 2 kota tersebut dari segi arsitektur.
Kota yang pertama, Kota Mohenjo-daro. Bangunan yang berkonsep organisasi grid dapat dikatakan telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi karena penataan bangunan kota yang sangat rapi dan teratur, serta mempunyai jalan yang saling tegak lurus dan sejajar membentuk kotak-kotak digunakan sebagai pendirian bangunan. Kota yang kedua, Kota Harappa. Bangunan yang terbuat dari batu bata merah yang sudah dibakar serta dipoles dengan kapur dan semen. Sudah banyak bangunan yang bertingkat 2 dengan pipa-pipa yang terbuat dari tanah liat untuk menyalurkan air dan kotoran dari tempat teratas menuju ke muara selokan bawah tanah. Peninggalan yang kedua, tulisan berbentuk huruf paku. Biasanya disebut aksara paku, merupakan sebuah tulisan kuno yang menggunakan huruf paku. Tulisan ini tergolong sebagai tulisan yang sangat rumit dan diduga hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Peninggalan yang ketiga, kuil dan 2 bangunan istana. Peninggalan yang keempat, terracotta. Terracotta dari bahasa Itali berarti tanah bakar, yang berasal dari bahasa Latin terra dan cotta adalah tembikar yang terbuat dari tanah liat. Walaupun kata tersebut dapat mengacu terhadap keramik glasir yang memiliki badan berpori dan berwarna merah. Peninggalan yang kelima, tembikar, berbentuk periuk belanga semacam piring, cangkir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Peninggalan yang keenam, alat-alat pertanian berupa cangkul dan kapak. Peninggalan yang ketujuh, perhiasan seperti gelang, kalung, dan ikat pinggang. Peninggalan yang kedelapan, arca dewa perempuan yang mempunyai bagian amat besar. Peninggalan yang kesembilan, kitab suci Weda dan Tripitaka. Peninggalan yang terakhir, kitab Mahabharata dan Ramayana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.